Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Ande Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, saya butuh waktu 2 jam buat baca komen-komen kalian ya di kolom komen. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dan udah tercatat sekitar 170 koin yang berbeda yang teman-teman request ya. Dan eh banyak kerjaan nih saya, teman-teman. Jadi terima kasih yang udah ngasih ide ya untuk bahas koin apa. Kita hari ini akan membahas koin yang paling banyak teman-teman request, yaitu Filecoin dan juga Outlayer. Ini banyak banget. Yang belum kebahas mungkin yang bentar lagi akan kita bahas adalah Uniswap. Terus juga akan ada Fed AI, AR. Terus yang banyak di request juga Entangle. Ya itu mungkin itu aku akan prioritaskan terlebih dahulu. Lalu ada Usual dan Celsius Supra Network. Wah, banyak banget teman-teman. Jadi oke lah, kita akan bahas dulu ya dari yang paling banyak teman-teman request, Filecoin sama Outlayer. Itu. Jadi sebelumnya aku mau ajak teman-teman melihat outlook kondisi dari pasar terlebih dahulu. Bitcoin di perdagangan hari ini ada koreksi sekitar 2,25%. BTC Dominance yang sebelumnya turun udah mulai memberikan isyarat tentang kenaikan jangka pendek. Siap-siap altcoin akan mendapatkan tekanan. Dan aku perhatikan sih per video ini dibuat udah mulai ya. Udah mulai merah berdarah altcoin yang sempat mengalami tren kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Even itu XRP ataupun juga ya Habar ya, Hedera Habar. Terus juga ada Algorand, rata-rata udah mulai menunjukkan indikasi koreksi pada market. Jadi hal yang kita lihat di awal bulan Desember ini, kayaknya bulan Desember kita dikasih koreksi dulu, diskon buat teman-teman yang mungkin ketinggalan buat masuk. Itu. Jadi kita akan coba untuk memanfaatkan kondisi berikut ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau forward dulu campaign dari Gate.io. Jadi Gate.io Agent Layer ini adalah event terbaru di mana teman-teman bisa mendapatkan beberapa hadiah ya di sini. Salah satunya itu adalah prize pool berupa 25.000 US dollar totalnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutin campaign ini bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi. Silakan untuk register di sini ya. Gitu. Eventnya ada banyak, ada yang deposit minimum $50 setiap hari akan berpeluang mendapatkan tiket. Adapun yang mencapai volume trading di market spot sampai 500 US dollar itu dapat satu tiket ya. Itu ada banyak sekali cara untuk mendapatkan tiket. Nah, tiket-tiket ini nanti teman-teman bisa menangkan ya reward teman-teman dari pengumpulan tiket tersebut sampai nanti deadline-nya berakhir. Itu ada yang deposit, ada yang trading, ada juga yang cuma KYC untuk new user akan langsung dapat 2 tiket sekaligus full price ya sebanyak 7.000 US dollar, dan juga akan ada hadiah 5 dolar bagi teman-teman yang beruntung, teman-teman. Jadi campaign ini terbuka untuk pengguna Gate.io yang sudah lama dan juga pengguna baru. Ya, ada banyak hadiah yang bisa teman-teman menangkan. Terus juga nanti kalau agent sudah listing, teman-teman bisa staking dan juga bisa dapatkan reward dengan APR yang lumayan gede juga, teman-teman. Jadi itu ada banyak sekali event yang ada di Gate.io. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang event-event tersebut. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya mulai dari Filecoin. Hari ini Filecoin diperdagangkan di kisaran level Rp107.000 ya. Filecoin sudah naik 18% dalam 7 hari terakhir. Kalau sebulannya dia sudah sempat sentuh 100% kenaikan. Jadi kongret yang udah sempat melakukan akumulasi pada Filecoin sebelumnya. Filecoin ini sebuah project decentralized cloud storage ya. Jadi project yang bisa dibilang sangat besar yang memang sudah berkali-kali melakukan upgrading, teman-teman. Jadi Filecoin yang terbaru ada tuk-tuk upgrade, bener nggak sih spellnya? Ya itulah. Jadi tuk-tuk upgrade ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dari jaringan Filecoin di tahun 2024 bulan November, NV24. Ya, upgradean ini tentu saja merupakan sebuah narasi terbaru dari Filecoin sendiri, yang mana dari jaringannya sendiri itu sudah ditingkatkan nih kualitas keamanannya, kompatibelnya juga, serta Filecoin ini lagi bikin yang namanya Filecoin Ethereum Virtual Machine.
Jadi ada penghubungan nih antara virtual mesinnya Filecoin dengan virtual mesinnya Ethereum, gitu. Jadi ya saling terkoneksi, teman-teman. Mereka juga mencoba untuk meningkatkan, apa namanya, transaksi ya ke Beacon, ya salah satu jaringan juga, teman-teman. Kemudian meningkatkan efisiensi, ya artinya biaya gas fee yang cenderung lebih murah dengan upgrade tersebut. Selain itu, mereka juga saat ini sedang menggagas sebuah, eee, pembaruan terbaru lagi, ya, namanya Finality, Unveiled. Ya, ini lagi dalam testing, di mana mereka akan meluncurkan yang namanya F3 atau Fast Finality. Ini adalah sebuah proyek terbaru yang saat ini sedang dibangun oleh Filecoin yang tentu saja akan menjadi salah satu narasi yang bagus juga, gitu. Seperti biasa, peningkatannya adalah efisiensi, cross chain experience yang lebih baik, kemudian transaction confirmation yang akan membuat, holder ataupun user daripada platform Filecoin bisa lebih safe ya dalam melakukan perdagangan. Kemudian juga ada seamless storage, pemanfaatan storage yang mereka miliki akan lebih efisien, gitu. Jadi peningkatan-peningkatan ini tentu saja untuk developer sangat-sangat dinantikan, tuh. Filecoin virtual machine ya, yang kita sudah bahas, kemarin sudah ada developer update atau peningkatan dari developernya sendiri. Selain itu mereka juga ada kerjasama dengan, Human Node, ya ini adalah sebuah project Web3 untuk meningkatkan engagement, ya dari Filecoin community sendiri. Dia join dengan, Gulse, teman-teman, untuk meningkatkan, hal tersebut. Tentu saja engagement dari Filecoin akan cenderung lebih, meningkat ya dengan adanya hal tersebut. Kalau kita lihat memang di Twitter, Filecoin ini salah satu project yang masih sangat-sangat banyak yang pantau, ya. Kemudian mereka juga ada pembaruan yaitu Titan Network. Ini adalah salah satu project dari Filecoin sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk peningkatan DePIN, teman-teman. Decentralized Physical Infrastructure Network. Ya, ini, berfungsi untuk meningkatkan sharing, storage, and scalability-nya Filecoin. Jadi semacam anak proyek ya dari Filecoin yang mereka bangun guna untuk mendukung layanan atau service yang mereka punya. Terus juga Filecoin ada kerjasama dengan Kite AI. Tujuannya untuk, memberikan, apa ya, peningkatan nih di bidang AI, teman-teman, pada Filecoin. Ada kolaborasi lah yang mereka lakukan. Itu ya beberapa hal pembaruan terbaru yang mungkin memberikan, hal positif untuk Filecoin, karena kalau kita lihat dari pergerakan Filecoin ini udah mulai menunjukkan indikasi yang bagus. Filecoin sudah listing di hampir semua exchange, jadi secara perdagangan, jadi dia cukup diminati oleh pasar, dan juga secara transaksi pun juga bisa dibilang volume perdagangannya cuma lumayan tinggi, gitu. Lalu gimana untuk tokenomiknya? Filecoin masih akan ada distribusi yang terus berlanjut sampai nanti di 2026. Ya, sangat, masif. Di Desember 2026 itu akhir ada distribusi yang lumayan eksponensial, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah Filecoin yang di-create ke pasar atau yang di-unlock akan semakin lama semakin terbatas sampai nanti akhirnya mencapai maksimumnya di 2050. Filecoin inflasi nggak? Yes, Filecoin inflasi. Tapi ya, dia inflasinya itu mencoba untuk ditahan, teman-teman. Jadi kalau dari tahun ini ya, misalkan Desember 2024, itu jumlah total supply-nya itu sekitar 196 miliar Filecoin ya kan, supply beredarnya cuma 600 juta Filecoin saja. Di tahun 2026 itu nanti akan ada peningkatan, teman-teman. Ini sampai berapa nih? Sampai mungkin menembus 1 billion ya. Jadi kisaran 400 juta lagi yang akan berpotensi untuk di-create Filecoin sampai 2026. Kalau sampai 2025 itu kisaran 500. Sorry. Ya, peningkatan sampai kisaran di sini. Ya, mungkin 800-an, teman-teman. 800 juta ya. Itu. Jadi masih ada peningkatan sekitar 200 juta lagi. Ya, inflasi sih, tapi nggak terlalu mengada-ngada juga seperti project-project koin-koin baru sekarang ya, baru bikin setahun vesting atau lock, terus setelah itu unlock 90%.
koinnya ngedump, banyak yang kecewa. Jadi Filecoin ya bisa dibilang project mapan yang memang sudah cukup lama melintang dan saya rasa masih bisa teman-teman pertimbangkan. Lalu gimana untuk pergerakannya? Apakah menarik atau enggak? Filecoin belum terlalu rally, teman-teman. Kemarin dia sempat naik sampai $6, which is bagus, ya. Tapi dia belum mencapai area level strong resistance. Strong resistance Filecoin itu ada di range antara 10 sampai $11. Jadi cukup tebal nih resistance-nya dan menurut saya itu resisten yang sangat-sangat kuat untuk Filecoin. Dan untuk sekarang pergerakan Filecoin cenderung berada dalam posisi jenuh ya, jenuh beli. Jadi ada koreksi-koreksi kecil adalah hal yang cukup wajar. Kalau teman-teman memang pengen berniat untuk melakukan akumulasi balik pada Filecoin, bisa mempertimbangkan beberapa level support yang mungkin cukup ideal buat teman-teman, yaitu di kisaran area sekitar $6. Itu adalah level yang cukup menarik. Hari ini harganya baru di 7,6. Itu andai kata, oh sorry, hari ini harganya ada di kisaran $6,8 ya. Tadi sempat nyentuh sampai 7, ya 7,4, 7,6. Tapi sekarang udah koreksi, jadi teman-teman bisa pantau area kisaran $6. Itu adalah level support yang cukup menarik. Ya, sebelum-sebelumnya juga Filecoin ada konsolidasi banyak di area $6. Tuh, jadi harganya masih murah, teman-teman, belum terlalu naik tinggi. Ya, kalau kita compare sama proyek-proyek lain. Jadi Filecoin sebelumnya pernah diperdagangkan di kisaran area $100-an sampai $200 di tahun 2021 pada bull run kemarin. Ya, harganya terprosok turun lumayan ekstrim, teman-teman. In the bigger picture dia masih konsolidasi. Sorry. Ini kita bisa lihat sebagai sebuah konsolidasi panjang dari Filecoin yang memang belum terlalu rally ya. Ini sideways saja di bigger picture-nya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendek, mungkin dia kelihatan naik ya. Cuman masih belum terlalu naik. Jadi itu aja teman-teman. Pantau di kisaran $6. Kalau ada kesempatan buat akumulasi. Kalau teman-teman nggak pengen akumulasi, nggak apa-apa juga. Karena video ini bukan saran ataupun ajakan buat teman-teman ya. Tapi andai kata yang memang sudah punya planning, bisa pertimbangkan area tersebut. Seperti itu. Kemudian juga targetnya kemana nih? Nah, kalau teman-teman udah dapat barang misalkan di $5 atau di $6, ya, dia rally sampai 10 sampai 11, mau TP boleh. Teman-teman di sana ada resistance dan kenaikannya pasti udah sekitar 100% ya. Ya, 80-90% lah. Kalau dia bisa mencapai $11. Kalau andai kata teman-teman belinya di kisaran 5 atau $6. Udah lumayan, teman-teman. Kalau teman-teman mau hold sampai dia bisa mencapai level-level tertingginya kembali, breakout dari level $11 akan mengantarkan Filecoin ke 21. Ini cepat nih, kalau dia udah break di 11 pasti dia akan cepat lagi ke 21. Dan saya rasa di level 21 itu ada resistance lagi yang bakalan cukup kuat gitu. Jadi ya silakan buat teman-teman yang mungkin tertarik mencari koin yang belum terlalu rally, Filecoin boleh dipantau. Next kita akan bahas Outlier. Hari ini Outlier diperdagangkan di kisaran level $0,15. Pergerakan dari Outlier belakangan ini lumayan naik ya. Kalau kita lihat memang dari beberapa narasi itu lumayan bagus juga. Ya, sebulan terakhir dia udah naik sekitar 64%. Tahunnya dia masih minus. Jadi Outlier memang dia ada unlock token yang menurut saya cukup tinggi, menyebabkan ya pergerakan harganya cenderung gampang buat turun, teman-teman. Jadi Outlier ini dia unlock setiap bulan ya. Setiap bulan ada aja unlocknya dan itu lumayan besar loh, 1,95% atau 2%. Dan itu bisa menjadi faktor pemberat sebenarnya. Outlier ini maksimum supply-nya ada di kisaran 10 miliar. Sementara yang beredar baru 2,29 miliar. Dan ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ini merupakan sebuah platform peningkatan skalabilitas untuk Ethereum, khususnya di Restake Rollup. Ya, dia mendukung Eigenlayer untuk menyediakan Restake Rollup dan juga peningkatan-peningkatan lain untuk ekosistem dari jaringan Ethereum ya, kayak Optimism, Arbitrum, Polygon, zkSync, Celestia, kemudian Eigenlayer, Near Protocol. Nah, ini banyak protokol-protokol yang di-support ya sama Outlier. Itu. Outlier belakangan ini juga ada narasi terkait dengan AI agent. Mungkin teman-teman udah tidak asing ya dengan AI agent. Ini merupakan sebuah pengembangan AI yang bisa dipakai untuk meng-create sebuah project crypto, teman-teman. Biasanya sih meme token ya, mulai dari pengembangan
apa namanya, komunitas, project-nya, sampai bikin white paper dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan AI. Ya, butuh developer juga, jadi dia nggak bisa jadi sendiri, butuh developer juga. Tapi semuanya dibantu dengan yang namanya AI agent ini. Dan Outlier itu ada platform namanya adalah Autonom, ya. Mengungkap Autonom itu adalah sebuah platform yang membuat dan juga menyebarkan agent AI, teman-teman. Jadi ini adalah pengembangan yang menarik untuk Outlier, punya potensi nih, teman-teman. Jadi dari narasinya punya potensi. Semoga dengan adanya terciptanya ya project AI bot atau AI agent yang dibikin oleh Outlier ini bisa mendukung juga untuk pergerakan harganya. Di samping memang ada hal-hal kayak inflasi tadi yang kita sudah sebutkan. Jadi ya kalau kita kembali lagi ke tokenomic, sebenarnya sih jumlah token yang mereka unlock itu memang diberikan untuk tim. Kemudian ada juga sebagian untuk investor dan juga protokol development. Jadi wajar, mungkin developer mereka butuh intensif untuk ya bayaran ya teman-teman. Mereka kan kerja nih. Mereka kerja, mereka dibayar dengan ALT ya kan. Tokennya di-unlock. Kemudian ya pembalikan apa namanya sih namanya? Imbalan daripada unlock tersebut ya apa gitu loh. Mereka bikin project AI agent, hal-hal yang bisa membuat narasi dari Outlier cenderung bagus gitu. Jadi itu pengembangan terbaru dari Outlier, mereka bikin sub project gitu yang disebut autonomous. Sorry. Ya itulah apa sih namanya? Autonom, teman-teman. Oke, kita lihat juga dari berita yang lain ada Outlier launch Go Plus. Ya, AVS Mainnet. Jadi ini peningkatan untuk security and focus ya daripada project yang dibangun oleh Outlier, Eigenlayer, dan juga Go Plus. Jadi mereka kerjasama nih. Tiganya kerjasama pengen untuk meningkatkan security, ya keamanan dari network yang memang sudah banyak sekali mendapatkan adopsi dari berbagai macam jaringan dan juga project. Jadi sudah hal yang wajar kalau memang peningkatan developer yang dilakukan oleh Outlier harus berlapis, teman-teman. Tuh, jadi good point sebenarnya kerjasama dengan Go Plus ini. Itu terus dari pengembangan yang lain ada juga pengembangan terkait, nah ini rumor sih teman-teman. Jadi rumor ya, rumor ada pembahasan terkait dengan Ethereum 3.0. Hubungannya apa? Hubungannya adalah nanti akan ada peningkatan pada roll up layer kedua yang secara tidak langsung akan mempengaruhi outlier juga dan berpeluang untuk menjadi narasi yang bagus untuk layer kedua Ethereum. Ethereum itu sendiri sebagai layer 1, termasuk juga project-project restake kayak Eigenlayer ataupun Outlier, Renzo itu juga mungkin akan dapat kecipratan narasi dari Ethereum 3.0 ini. Gitu. Jadi masih akan menarik katalis untuk project-project yang dibangun di Ethereum termasuk Outlier. Kemudian mereka juga ada penyelesaian ya terkait dengan Outlier sebagai rantai dari Arbitrum Orbit, teman-teman. Yang mana peningkatan ini tentu saja akan membawa project ini tentu saja bisa mendapatkan lebih banyak adopsi. Saat ini sudah selesai, mereka bisa provide untuk pengembangan Arbitrum Orbit ya, yang disupport langsung oleh Outlier sama Babylon. Lalu introduce virtual restake rollup feature bridging rollup to stake 2. Ini adalah apa namanya roadmap terbaru dari Outlier ya, peningkatan terbaru. Ya ini sebuah progres sih sebenarnya ya, upgrading setelah beberapa kali memang peningkatan yang sudah dilakukan oleh Ethereum supaya mereka tetap bisa kompatibel ya kan. Mereka saat ini sedang menggagas peningkatan terbaru mereka dan ini disupport langsung sama Vitalik ya untuk pengembangan project rollup terbaru teman-teman pada jaringan dari Outlier tuh, terutama dengan melakukan berbagai peningkatan-peningkatan yang mereka kira butuhkan pada jaringan.
Itu sih beberapa narasi pada Outlier dan menurut saya ini masih akan cukup, menarik untuk kita lihat. Di satu sisi dia ada unlock token sebagai faktor pemberat, tapi narasi-narasi dari Outlier sekarang udah mulai bagus lagi. Ya semoga sih impact, kenaikan jangka pendek yang terjadi pada Outlier itu bisa berdampak atau berkelanjutan ke depannya. Kita akan sedikit bahas seperti apa prospek dari, ALT ya. Cara pergerakan ALT udah mulai breakout dari pergerakan descending channel ya, kemarin dia drop turun sampai 0,07, kemudian sedikit recover naik ke 0,14, and then dia turun balik, mencari support lagi di kisaran 0,08, terus dia bisa rally lagi ke 0,16. Menunjukkan apa? Menunjukkan tren udah mulai bagus pada Outlier. Belakangan ini juga volume smart money sudah mengalami peningkatan ya, ditunjang sama volume perdagangan yang juga sempat mengalami lonjakan ketika pergerakan Outlier ada di 0,1 dolar. Untuk next resistance saat ini adalah di 0,17 untuk Outlier. Andai kata dia mampu menembus level tersebut, next targetnya adalah ke 0,3 dolar. Saya rasa di bull run kali ini akan ada opportunity untuk Outlier bisa kembali naik ya, memperbaiki ya harga mereka yang memang sudah sempat jatuh ketika memang, kemarin, kondisi BTC dominance yang terus mengalami peningkatan. Jadi udah mulai ada momentum nih untuk Outlier. Kalau dilihat dari time frame yang lebih kecil, sebenarnya Outlier ini belum terlalu perform. Belum terlalu perform dibandingkan dengan project-project altcoin yang big caps, teman-teman. Tapi ini awal yang bagus sebenarnya. Ya, pergerakan yang terjadi sebelumnya ini menunjukkan memang pasar masih cukup mengapresiasi Outlier. Masih banyak loh project kripto yang belum naik sama sekali dan Outlier udah mulai naik, itu berarti investor masih cukup berminat untuk trade di sini. Tuh, paling kalau teman-teman pengen entry, karena aku nggak banyak, karena mereka ada ya unlock token yang menurut saya bisa menjadi faktor pemberat. Tapi yang pengen cari exit plan ya, mungkin pengen uji nyali boleh juga teman-teman. Bisa perhatikan area 0,13 sebagai next support ya, andai kata kalau koreksi masih tetap berlanjut. Teman-teman boleh pantau area tersebut untuk sebuah level yang menarik. Di level tersebut sih memang udah ada support juga ya dari beberapa pergerakan terakhir pada Outlier. Jadi cukup kuat nih supportnya di 0,13. Boleh dipantau. Andai kata teman-teman dapat harga tersebut, harganya bisa rally sampai ke 0,3, maka itu cuan udah ya 100%. Kalau dia cuma naik sampai resistance 0,18 ya paling naik cuma 30%. Ya belum terlalu banyak, tapi kalau teman-teman sabar nunggu ke 0,3 saya rasa 100% juga teman-teman. Jadi ya good point aja. Semoga AI agentnya sukses untuk Outlier ya sehingga bisa memberikan kebahagiaan untuk banyak investor yang memang sudah sempat sangkut di awal. Ini lumayan banyak yang minta bahas ALT, ada 10 orang teman-teman. Jadi semoga Filecoin sama ALT-nya bisa rally juga ya, dan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau teman-teman requestnya belum dibahas, sabar ya, kita akan coba cicil teman-teman. Jadi kita punya komunitas juga di Telegram buat kalian yang punya Telegram yang pengen join, linknya di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.